La 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 la. Watam segonda bata dirikan janji dan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di talk show Bintang 3 dari Gedung 3 untuk Indo Dharma. Yang kami hormati Profesor Dr. Ida Bagus Kartaswardana, Kadek Suambara Pak Pasok Suyase, Bimret Wartam, Kang HDI, Perada, mahasiswi perguruan tinggi, siswa dan siswi SMA Sekota Denpasar, serta saudaraku umat sedharma yang saya cintai. Apa kabar saudaraku Hinduan Hinduwati dimanapun berada? Senang sekali bersama saya Mia Kusuma Dewi menjumpai Anda dalam acara talk show inspiratif Bintang 3, Bincang Para Bintang Tamu, gedung saudaraku di Studio Wartam, Ruang Warta Manawa, kini kedatangan dua bintang tamu yang spesial. Yang pertama Prof. Kartaswardana, yang kedua adalah Pak Kadek Suambara. Kedua bintang tamu ini dalam menggali kemungkinan baru atau jawaban baru, bahkan untuk saling menasihati dalam tema laporan utama Wartam, meretas asa pola asuh keluarga Hindu. Wanita Hindu Preneurship. Nah, bagaimana menurut Bapak kita melihat bahwa perkembangan terutamanya pada wanita dengan sifat feminimnya? Kalau melihat dalam perjalanan sejarah bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara peran wanita dan laki, apalagi di zaman modern sekarang. Karena di zaman tidak ada beda. Kalau melihat dari atas tangan dari pernyataan ini, karena ada beberapa daerah yang tentu atau beberapa negara yang tentu membedakan antara apalagi agama. Kita di Hindu tidak ada kan? Tidak ada membedakan. Contoh saja misalkan di Hindu pendeta Hindu wanita ada. Misalkan dia tidak kawin itu namanya kani. Kani. Itu diakui, tapi di beberapa agama tidak. Saya kembali lagi tentang dari sisi manajemennya dan dari sisi sejarah di masa lampau tentang kepemimpinan misalkan. Kita mungkin pernah mendengar atau membaca ada seorang raja ratu yang sangat tegak, misalkan waktu Cleopatra misalkan, contohnya di zaman kuno, atau di zaman modern ada wanita besi Margaret Thatcher. Nah, cuma memang karena mungkin dalam perjalanannya masih ada timpangan gender. Di DPR tidak lebih dari 30%. Di DPRD juga demikian, di pimpinan pemerintahan masih sedikit. Kesempatannya sebenarnya sama. Hasil penelitian saya sebelum membandingkan di beberapa daerah, hasil penelitian saya di 4 daerah di Bali, tampaknya ketika ada pemilihan diberikan kesempatan kepada wanita yang memilih berapa. Kalau ya Bali saya. Bali sebenarnya wanita Hindunya jauh lebih kreatif, inovatif daripada prianya. Karena syarat entrepreneur itu adalah bagaimana mampu melihat peluang, bagaimana dia punya inovasi, dia punya kreativitas. Sebenarnya wanitanya lebih banyak sebenarnya. Cuma munculnya di tataran yang kelihatan yang hasil lebih banyak. Apakah ini karena faktor sosiologis atau faktor-faktor yang lain? Bukan ilmu saya. Tapi dari sisi manajemen berarti ada perbedaan. Bila seorang ibu dihadapkan oleh kedua pilihan di antara pilihan karir dan pilihan keluarga. Oke, sebenarnya tidak boleh kita harus mempertentangkan itu. Laki sama perempuan itu perannya sama dalam hal karir maupun dalam hal perannya di rumah tangga. Cuma karena faktor-faktor sosiologis, kebiasaan adat budaya, memang untuk yang rumah domestik itu ibu-ibu biasanya kan itu. Tapi sebenarnya uang laki juga harus bisa juga bekerja di domestik sebenarnya. Nah, cuma karena faktor-faktor yang lain yang katakan tadi sosial dan sebagainya, maka yang laki adalah harus yang bekerja mencari nafkah, yang wanita adalah untuk di rumah. Tapi dalam perjalanan sekarang memang tampaknya wanita harus ikut juga dalam
tanda petik menopang, karena banyak rumah tangga yang tidak bisa dipenuhi kebutuhannya hanya oleh suami. Sehingga ibu yang harusnya berperan dalam tanda petik di rumah domestik tadi jauh lebih berat daripada bapaknya. Terus apalagi kita wanita di Bali, hari raya yang begitu banyak, dia harus menjalankan sesajen dan lain sebagainya. Kalau kita melihat itu, maka sebenarnya di Bali ini wanita itu dalam tanda petik sama katakan lebih berat daripada pria. Nah, Pak Prof, apakah wanita Hindu bisa tergugah untuk mulai berwirausaha? Bagaimana, Pak? Saya kira tidak harus kita wanita Hindu dan sebagainya. Wanita secara keseluruhan harusnya sama, artinya berperan juga. Yang saya katakan tadi, wanita banyak juga yang sukses. Penelitian terakhir dari seorang dokter di Ekonomi Udayana untuk UMKM itu lebih banyak wanitanya daripada prianya. Sama yang industri kreatif, yang menghasilkan, bukan industri kreatif, industri yang di bidang pembentukan inovasi, kreativitas, contohnya kain itu adalah banyak yang dari wanita. Kita lihat aja di lapangan di beberapa desa yang membuat motif dan lain sebagainya itu adalah wanita. Nah, cuma dalam di pemasaran dan lain sebagainya itu yang menjadi pimpinannya adalah pria. Nah, sehingga yang menonjol adalah pria. Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 56, wanita sangatlah dihormati. Lalu bagaimana peran pendamping atau keluarga dalam memotivasi jiwa entrepreneurship bagi wanita Hindu tersebut, Pak? Kalau lihat sloka itu memang benar. Kita di Hindu malah sangat menghormati wanita. Sangat menghormati wanita. Nah, harusnya keseimbangan dalam manajemen di rumah tangga itu harus ada. Di Hindu di Hindu itu pengalaman saya selaku orang tua itu tentu dalam lebih meninggikan martabat. Tidak hanya bergumul dengan urusan rumah tangga saja. Dia jauh lebih berat karena Pak Kadek Swambaran. 2008 ketemu seorang guru dari India yang mengajarkan tertawa, kemudian ikut pelatihan itu, kemudian menyebarkan terapi tertawa di seluruh Bali. Sekarang sudah ada 25 cabang dan ternyata tertawa itu adalah obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Dewasa ini wanita menyandang predikat multi peran. Strategi bagaimana yang Bapak bisa tawarkan untuk wanita agar bisa eksis? Nah, seperti apa yang dijelaskan oleh Prof tadi, itu wanita itu memang tugasnya lebih berat dari lelaki. Ini ada satu hasil penelitian. Wanita itu memiliki kekuatan 7 kali lipat kekuatan laki-laki. Oke, Pak Kadek, apa yang ada di benak Bapak untuk menjernihkan pemahaman masyarakat Bali tentang paribase luh-luih luh-luh? Seperti apa, Pak? Begini, kita di Bali, kita di Indo mengenal manusia
buta ya, dewa ya. Kalau kita ingin menjadi wanita yang luwih, ayo kita jadi dewi. Karena setiap manusia diberikan kesempatan untuk menjadi seorang dewi, maka dia akan menjadi wanita luwih. Kalau dia jadi buta, dia akan jadi wanita lulu. Lalu apa bisa dikaitkan dengan wanita Hindu sebagai sumber kekuatan dalam keluarga, Pak Kades? Iya, kita di asram level brahmacari. Anak-anak, siswa, khususnya wanita ini, kalau di level brahmacari itu biasanya dia stanakan Dewi Saraswati di dalam hati mereka. Dia pikiran, perkataan, dan perilakunya itu Dewi Saraswati yang betul. Sehingga dia akan menjadi luwih. Kemudian mereka yang sudah di Gerahasta, kita mohonkan Dewi Laksmi, biar berstana di hati mereka. Sehingga Dewi Laksmi lah yang menuntun pikiran, perkataan, dan perilakunya agar menjadi seorang ibu yang penuh kasih sayang. Kemudian ketika mereka berada di Wanapasta dan Suka, itu kita stanakan Dewi Parwati. Karena Dewi Parwati selain penuh kasih, dia juga pemaaf. Itu. Kalau itu sudah semua distanakan, makanya dia akan menjadi dewi. Demikian juga lelaki-lelakinya, mereka di tahap Brahmacari kita stanakan Dewa Brahma sama Ganesha. Kemudian di Gerahastanya Dewa Wisnu, di Wanapasta dan Biksukonya kita stanakan Dewa Shiva.